Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang ini, Al-Fakir mengajak, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai, dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan begitu juga kita untuk senantiasa penuh dengan kesungguh-sungguhan untuk senantiasa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sukai maupun yang kita sukai. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini Al-Fakir mengajak kembali tak henti-hentinya, mari jadidu iman, mari kita perbaharui iman kita sehingga menjadi kualitas takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, penegak keadilan, pembawa risalah kebenaran, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh para pengikutnya. Terus kita berdoa kepada Allah, terus berusaha sekuat tenaga, sungguh-sungguh agar di mana tidak ada pertolongan siapapun kita mendapatkan syafaat uzmanya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini Al-Fakir hanya ingin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling mengingatkan dalam ketakwaan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengajak dalam amal ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan saat ini negara kita aman, tentram, nyaman. Kita dapat melaksanakan ibadah dengan nikmat tawadu. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kata Allah, la in kasartum la'ajdanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka seluruh nikmat apapun yang kita rasakan selama kita hidup melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari, insyaallah kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan nikmat itu. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang singkat ini apakah hanya ingin mengingat kembali kepada saudara kita Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa, hadirin dimuliakan Subhanahu wa taala. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikan selalu bersemayam di dalam hati setiap insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ketika ada pertanyaan, apa alasan kita untuk senantiasa berdonasi kepada Palestina? Apa alasan kita untuk senantiasa mencintai Palestina? Apa alasan kita untuk senantiasa mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina? Apa alasannya untuk kita membela Palestina? Setidak-tidaknya Al-Fakir mengutip ada 8 alasan untuk kita jangan pernah ragu untuk menyerukan, memberikan donasi, memberikan doa, dukungan moral maupun materi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Al-Fakir rangkum yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama, Palestina adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami keberkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Para ulama mengatakan, seandainya hanya itu saja keutamaan Palestina, para ulama sepakat cukup sudah alasan untuk kita senantiasa mencintai Palestina. Dan yang kedua, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syirik dan dosa, yaitu Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumil khulul ard al-mutaqaddasat allati kataballahu lakum wa la tartadu 'alal adbarikum fatanqalibul khashirin. Ya qaumil khulul ard. Musa berkata, hai kaumku, udkhulul ard, masuklah ke tanah suci Palestina, al-mutaqaddasat allati kataballah, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 21. Dan yang keempat, di mana semua nabi, hampir terdapat hijrah para nabi, itu di Palestina. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat hijrah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzaynahu wa lutan illa al-ard allati barakna fiha lil 'alamin. Wa nazzaynahu wa lutan illa, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri, allati barakna fiha lil 'alamin, yang kami telah memberkahi untuk sekalian manusia.
Surat Al-Anbiya ayat 71. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, alasan untuk kita senantiasa mencintai Palestina adalah Allah janjikan kemenangan untuk Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasuhu wujuhakum wa liyadkhulul masjidal kama dakhalul awwal maratin wa litabarra ma'alul tabdhira. Fa idza jaa wa'du, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, liyasuhu wujuhakum, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu masuknya. Maka pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bahwa kita umat Islam, kiblat yang pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Hadirin dimuliakan Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bara bin Azib yang berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahra aw 17 syahra summa surifna nahwal Ka'bah." Kami salat bersama Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian kami dihadapkan menghadap ke arah Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam, alasan kita untuk senantiasa mencintai Palestina. Palestina adalah tempat singgahnya ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku didatangi kendaraan buruk, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi daripada keledai. Kecepatannya, langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Baitul Maqdis." Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan nanti, kita akan dibangkitkan di Baitul Maqdis. Diriwayatkan dari Maimunah bahwasanya ia pernah berkata, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Qala ardul mahsaril masar. "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ceritakanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Qala, beliau bersabda, ardul masaril wal mansar, tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan dari kubur dan tempat penyebaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, alasan kita senantiasa mencintai Palestina, berdonasi ke Palestina dan mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina adalah Masjidil Haram. Siapapun yang salat di Masjidil Haram akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Daud min binati Baitil Maqdis, sa'alallahu salasa hukma yusadifu hukma wa mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di wa an la ya'tiya hadal masjidil ahad la yuridu illa salata fi illa kharaja min dhunubi kaimi waladahu ummu." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammas lana ni faqad ughtiyahuma wa arju ay yakuna qad ughniya salas." Yang artinya, tatkala Nabi Sulaiman
Selesai membangun Baitul Maqdis, beliau meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang-orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid itu tujuannya hanya solat kecuali akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 8 alasan itulah untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mari jangan lupakan Palestina. Kenapa? Karena Palestina penting untuk umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdonasi untuk Palestina. Doakan sahabat-sahabat kita di Palestina. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah takut salah. Insya Allah dengan kita mendoakan beliau, dengan kita mendoakan sahabat-sahabat kita, insya Allah itu adalah sebagian daripada kita pembelaan kepada Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mohon doa kepada Allah agar kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan janji kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidin di Palestin. Allahumma ansur mujahidin di Palestin. Allahumma ansur mujahidin di Palestin. Bima tanfi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa radhikrullahi akbar wa atimus salat.